Al-Fatihah. Putusan Basul Masail Rabu 13 Muharram 1444 Hijriah 9 Juli 2025 Masehi. Masalah penghulu menerima amplop, maksudnya menerima uang. Penghulu menerima uang. Di sebuah pernikahan diundang seorang penghulu dari KUA untuk menikahkan kedua mempelai. Setelah selesai pernikahan karena merasa berterima kasih kepada si penghulu tersebut, maka penghulu tersebut diberi uang oleh wali dari kedua mempelai atau salah satunya. Pertanyaan, bagaimana hukum bagi penghulu tersebut menerima uang yang berisi amplop yang berisi uang saja seperti deskripsi di atas? Jawabnya, ini tidak boleh, dikarenakan yang pertama ini langsung dari pemerintahan, itu ada larangan dari pemerintah. Yang kedua, pemberian seperti ini jika dibiarkan maka akan memburukkan raja pelayanan kepada publik. Sepertinya mereka ini memang pekerjaan mereka untuk menikahkan, maka ketika mereka bekerja itu sudah ada hubungan dengan pemerintah dan mereka sudah ada maslahah untuk mereka, jadi tidak perlu dikasih juga, dan itu sudah aturan dari pemerintah. Wallahu a'lam. Itu saja, kami bisa jawab begitu. Menulis Al-Quran ketika haid. Bagaimana hukum menulis Al-Quran bagi wanita yang sedang haid? Jawabnya, apabila tidak ada niat untuk membacanya atau mempelajarinya, hanya sekedar menulis saja, maka hukumnya adalah boleh. Kedua, apabila niat untuk dipelajari atau dibaca, maka boleh dengan syarat tidak menyentuh dan tidak membawa tulisan beserta kertasnya ketika menulis. Ya, tidak membawa tulisan beserta kertasnya ketika menulis. Nah, jadi nulisnya nggak boleh menyentuh, jadi di atas begitu. Kalau itu maksudnya adalah untuk dirosah, untuk dalam pembelajaran atau untuk itu bacaan, untuk dibaca. Tapi kalau menulisnya bukan untuk dibaca, seperti nulis surat Al-Fatihah, maksudnya ditulis bukan untuk dibaca, tapi untuk dibuat jimat, seperti itu, untuk tabarukan. Ada kadang-kadang itu baca ditulis surat Al-Fatihah itu kemudian dikantongi saja, atau dimasukkan di dalam kulitnya itu jadi di dalamnya itu, kemudian dibuat jimat untuk tabarukan dengan Fatihah biar selalu lancar pekerjaannya atau lancar usaha-usahanya. Ya, yang seperti itu ketika menulis dalam kondisi haid pun diperbolehkan. Tapi kelihatannya kalau nulis jimat dalam kondisi haid jadi nggak mandi, nggak makbul. Jimat itu malah gitu. Maksudnya itu dalam fikih itu boleh karena tidak untuk dirosah. Masalah bacaan kunut ini sering terjadi ya. Di sebagian daerah ketika membaca pujian sana, innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Itu di sebagian daerah ketika membaca pujian innaka taqdi itu dalam kunut subuh imam melirihkan bacaannya. Imam melirihkan bacaannya. Kelihatan nampaknya kalau dari belakang diem, tahu-tahu imam diem gitu. Bagaimana? Sehingga tidak terdengar oleh makmum. Namun di sebagian daerah yang lain imamnya malah tetap mengeraskan bacaan kunutnya dari awal hingga akhir, walaupun ketika membaca pujian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu. Pertanyaannya, bagaimana kesunahan yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam ketika membaca doa kunut pas fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu dan seterusnya di dalam kunut subuh, apakah tetap mengeraskan bacaannya atau melirihkannya seperti kebanyakan imam? Jawabnya adalah sunnah bagi imam untuk tetap mengeraskannya. Sunnah bagi imam tetap mengeraskannya.
mengeras bacaan kunutnya walaupun ketika pujian. Jadi sebetulnya yang melirihkan itu adalah makmumnya ikut bacaan imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, itu yang dengan lirih dia membaca, yaitu mengikuti bacaan imam. Tapi salah baca di kitabnya, malah imamnya yang dilirih. Seharusnya makmumnya itu mengikuti bacaan imam dengan lirih. Apakah kesunahan yang harus dikerjakan oleh makmum ketika imamnya membaca pujian atau sana? Ada beberapa pilihan. Ikut membaca pujian bersama dengan imam secara lirih, dan ini yang paling utama. Ketika imam pas membaca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait, itu makmumnya fa innaka taqdi wa la yuqda, barengi imam sebetulnya. Bacaan seperti bacaan imam itu, tapi lirih, jangan keras-keras. Dikira kamu yang imam malahan. Jadi bacaan lirih. Inilah yang dimaksud lirih itu makmumnya, tapi imamnya tetap baca dengan keras. Atau nomor 2, membaca dengan kata-kata asyhad. Asyhad, aku bersaksi seperti itu juga, bahwa engkau adalah taqdi wa la yuqda 'alaik itu. Asyhad itu juga boleh. Atau bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin boleh. Atau diam, makmumnya tetap diam saja, seperti hanya diam, tidak membaca amin, karena itu sana, itu bukan tempatnya amin. Maka diam untuk mendengarkan bacaan imam. Diam mendengarkan bacaan imam. Nih. Tapi yang paling utama ikut baca seperti bacaan imam secara lirih, tapi bacanya makmumnya lirih. Ketika imam membaca sholawat, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, itu biasanya makmum nggak mau amin, diam saja. Misalnya sudah nggak mau amin, gimana ini? Ketika imam membaca sholawat, apakah makmum disunahkan untuk mengamini atau ikut membaca sholawat? Jawabnya, makmum disunahkan untuk baca amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin amin, gitu, tetap amin. Baraka wasallam amin. Itu maksudnya disunahkan mengamini sholawat. Makmum disunahkan tetap mengamini sholawatnya imam menurut pendapat yang paling kuat. Itu seperti itu. Masalah bangkai semut. Seiring kita jumpa pada gula dan madu, semut-semut kecil sudah mati. Yang menjadi permasalahan adalah sulitnya membersihkan gula tersebut dari bangkai semut dan beratnya hati untuk membuangnya. Buang gula maksudnya, bukan buang bangkai semut. Buang gulanya itu maksudnya, atau buang madunya. Tapi sebetulnya ini ya bisa saja kalau itu madu ya tinggal menyaring. Kalau itu gula, kalau susah dibersihkan, ya gulanya itu dicairkan, setelah cair tinggal disaring. Nanti mudah aja kan. Nggak perlu harus makan bangkai itu. Pertanyaan masalah boleh apa enggak. Apakah bukan boleh apa enggak terus jadi halal yang kayak ini maksudnya ini. Tapi ini karena disebabkan kesusahan untuk ngambilnya. Apakah boleh mengonsumsi gula yang ada bangkai semutnya sebagaimana ke atas? Boleh jika sulit, maksudnya itu boleh karena diperbolehkan karena sulit untuk dipisahkan dan tidak membahayakan. Bukan berarti boleh bermakna apa? Itu halalun thayyibun, enggak seperti itu. Bukan halal. Kalau nanti kumpulkan semut, kemudian kamu goreng, enggak bisa. Itu maksudnya bukan berarti boleh itu begitu ya, paham ya? Itu boleh itu kayak semacam dima'fu tadi. Maksudnya tidak dosa kalaupun kalau dimakan semutnya itu. Maksudnya julih itu seperti itu, bukan boleh mengumpulkan semut kemudian memakan semut. Karena alasannya susahnya dibersihkan. Tapi kalau nanti itu semutnya itu mudah dibersihkan, kayak nempel pada biskuit atau nempel pada daging, enggak boleh dimakan, mesti dibersihkan.
Itu karena mudah dibersihkan, tinggal buang, ambil mudah aja. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, alih baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.